Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa naf'a intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hisalata masuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah. Mana bukunya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadratus Syekh Imam Ahmad Ibnu Athaillah rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Summa ila sahibu syarha ke Salih Darat rahimahullah wa ghafara lahu wa liwalidayhi nafa'ana bihima fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, sampai hikmah yang ke-54. Khaf min wujudi ihsanihi ilaika wa dawami isaatika ma'ahu ayyakuna dhalika istidrajan laka sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Terjemahnya, takutlah kamu, takutlah bila kebaikan Allah selalu kamu raih, selalu kamu peroleh, meskipun engkau terus berbuat maksiat kepadanya. Maka bisa jadi lambat laun itu semua akan menghancurkan dirimu. Ini makna terjemahnya. Maksudnya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita takut. Ini ulama ngasih petunjuk. Awas, awas, hati-hati, takut, kamu takut, suruh takut. Kenapa? Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mendatangkan kepada kita banyak kenikmatan, Allah berikan kepada kita begitu banyak kenikmatan yang terus menerus datang. Dikasih sehat, dikasih banyak harta, dikasih banyak anak, dikasih punya kemuliaan, dikasih punya kedudukan, terus mudah
apa yang diinginkan tercapai, apa yang mau hajatnya gampang, kerjaan lancar, bisnis sukses. Terus ini nikmat ini Allah kasih terus, sehatnya ya terus dapat. Sementara keadaan kita masih terus menerus berbuat maksiat terus. Sehatnya dapat, tapi maksiat kita masih terus berjalan. Maka kita suruh takut. Kalau keadaan kamu seperti itu, maka kamu takutlah. Apa yang harus saya takuti? Takutlah jangan-jangan yang kamu terima, yang kita terima itu adalah istidraj dari Allah. Istidraj itu terus Allah berikan kenikmatan, Allah berikan kebaikan, Allah berikan kita segala yang kita inginkan. Apa itu istidraj? Tersembunyinya ancaman di dalam sebuah pemberian. Istidraj. Tersembunyi sebuah ancaman di dalam sebuah pemberian. Jadi kelihatannya dikasih, tapi di dalamnya ada ancaman dari Allah. Maka ini kita harus takut. Apa alamatnya? Apa cirinya? Ya cirinya tadi. Maka orang-orang yang mendapatkan istidraj dari Allah itu mereka akan berada dalam malapetaka yang besar karena dia diberikan oleh Allah sesuatu tapi dia dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih terus, kasih lagi, pingin apa, kasih lagi terus. Orang rata-rata pengen kerjaannya lancar, dapat, sehat dapat, kemuliaan dapat. Merasanya apa kira-kira? Allah sayang sama saya, Allah perhatiin saya, Allah mengabulkan doa-doa saya. Tapi dia nggak berpikir kalau dirinya itu sedang berada dalam luluan dari Allah, diistidraj oleh Allah. Karena apa yang dia peroleh, apa yang dia dapati justru membawa dia lalai dan menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tambah punya duit, tambah kerjaannya sibuk, tambah nggak pernah ngerjain ibadah, tambah jauh dari zakat, tambah jauh dari majelis taklim, tambah jauh dari urusan-urusan ilmu pengetahuan. Ini tambah diberi sehat, tambah diberi kebaikan, malah tambah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah alamat yang jelas. Kalau orang kok mengalami seperti itu alamat yang jelas dia mendapatkan istidraj dari Allah. Alamatnya orang yang mendapat istidraj adalah kenikmatannya didatangkan terus oleh Allah, sementara kemaksiatannya terus menerus juga berjalan. Kita diingatkan oleh para ulama, hati-hati, hati-hati, jangan seneng, jangan asal seneng mendapatkan banyak kenikmatan. Hati-hati. Kenikmatan yang Allah berikan itu banyak rupanya. Kemarin sudah kita omong, ada kenikmatan duniawi, ada kenikmatan ukhrawi, ada kenikmatan dalam agama. Nah, yang sering kita tuju ini semua kenikmatan duniawi, hidup senang, kerjaan lancar, anak-anak sehat semua, bini-bini rukun. Pengen begitu? Maka ketika itu semua kok dikabulkan, diberikan oleh Allah, tapi keadaan kita masih menjadi keadaan orang yang jauh dari Allah, malah menjauh dari Allah, maka hati-hati. Ini bagian dari kita sedang berada di dalam istidraj. Jelas. Kamu lihat orang-orang kafir, tambah kafir tambah kaya. Nah, orang yang Islam kadang iri, gimana sih dia
maksiat jalan terus, rezekinya lancar. Saya udah jengkang-jengking, tahajud nggak berhenti, duha nggak berhenti, seret aja. Hah? Ini mabok jalan, riba jalan, maksiat jalan, ke majelis taklim nggak pernah, sholat, rezekinya sukses. Tiap bisnis gul, buka kantor lagi, gul lagi, buka kantor lagi. Ini apa ini? Ada begitu? Kamu jangan iri, jangan iri. Pasti yang seperti itu sedang berada dalam istidratnya Allah. Kamu jangan iri sama istidratnya orang yang diberikan Allah. Karena yang namanya istidrat itu Allah sengaja memberikan itu kepada dia untuk melalaikan dia dari Allah. Sengaja dikasih. Tapi pemberian itu justru menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para wali-walinya Allah itu apabila berdoa dan doanya tidak terkabul, maka mereka bahagia. Itu wali. Kita kan kebalik. Kalau nggak kabul, ada apa? Dosa apa gua? Doaku nggak dikabul-kabul, doa salah apa? Wali dulu kalau nggak kabul, senang, alhamdulillah. Begitu terkabul, justru mereka khawatir kalau itu adalah istijrat dari Allah. Imam Syafi'i radhiyallahu an pernah dimintain doa sama seseorang agar mendoakan tentang keadaan seseorang. Ketika didoakan sama Imam Syafi'i, orang itu terkabul doanya, diijabah oleh Allah. Kata Imam Syafi'i apa? Ya Allah, sekali aja ya Allah, jangan 2 kali. Itu Imam Syafi'i coba. Nah kalau kita kan enggak, ya Allah nanti lagi ya Allah, kayak cocok saya ini. Nah mereka wali-walinya Allah justru nggak seneng kalau doanya dikabulkan. Itu akan jadi fitnah untuk orang. Kok Imam Syafi'i aja kalau doa dikabulkan? 1 orang. Kalau 1 orang ngomong sama 10 orang, 10 orang ngomong sama 100 orang, 100 orang ngomong sama 1000 orang. Dia seminggu rumah kamu penuh, ngantri, nggak sempat apa-apa, udah tiup meniup aja. Kenapa? Doanya kabul kalau orang minta. Waduh bahaya ini. Lah kita kadang seneng kalau doa kita digituin maksudnya. Nah kita diingatkan jangan seperti itu. Kalau memang keadaan kita ini masih terlibat terus menerus meninggalkan perintahnya Allah, sholat nggak pernah, ngaji nggak pernah, sehat terus-terusan, rezekinya lancar, ini kamu harus khawatir, ini saya kenapa? Dicontohkan seorang pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam namanya Sa'labah, namanya Sa'labah. Dan ini hanya satu-satunya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau di zaman kita macam Sa'labah ini jutaan sekarang. Ada nggak kira-kira? Apa itu Sa'labah? Sa'labah ini seorang yang kehidupannya fakir. Dia kalau mau sholat, sarungnya itu gantian sama istrinya. Kalau dia ke masjid, ya istrinya di rumah nunggu, nggak punya sarung yang bersih. Nunggu dia pulang dari masjid, nanti baru istrinya sholat. Jadi kalau habis salam langsung pulang, salam langsung pulang. Nabi nanya, ini Sa'labah ini nggak pernah
duduk bareng, doa bareng, panggil Sa'labah, apa kamu nggak punya kebutuhan sama Allah, nggak punya kepentingan sama Allah? Ya pingin ya Nabi, saya pingin duduk bareng di sini, pengen zikiran, tapi di rumah istri saya mau sholat, nggak ada pakaiannya kecuali saya harus pulang dulu ya Rasulullah. Oh begitu, ya sudah nggak apa pulang deh, pulang, sholat lagi pulang. Lama-lama Sa'labah mikir, nih saya mbok ya kalau punya 2 sarung nggak enak lah jadinya, bisa istri bisa sholat di rumah, saya bisa zikir di masjid. Dia memberanikan diri minta doa sama Nabi, ya Rasulullah, mbok ya tolong saya didoakan biar hidup saya rada maju dikit, maksudnya ya bisa beli HP lah dikit ya, yang Android gitu maksudnya, bisa beli sarung, bisa beli. Kata Rasul, jangan, kamu bagus begitu, udah cocok saya malah, kamu yang penting sholat pulang, bisa nggak macam-macam, udah pulang Sa'labah. Besok ngomong lagi, terus tiap ketemu Nabi ngomong, nggak pernah putus. Kata Nabi, nggak usah, jangan, kamu kalau kaya nanti kamu malah nggak sholat lagi. Enggak ya Rasulullah, saya janji pokoknya kalau saya kaya nanti saya akan laksanakan untuk berjuang membangun agama Islam. Karena berkali-kali ngomong ya, Nabi nguji, sudah dikasih sama Nabi kambing, dan ini bawa pulang, kasih kambing perempuan. Kalau kambing perempuan lakinya kan banyak, tinggal cari tetangga juga banyak lakinya. Dari kambing satu itu begitu punya anak banyak, punya anak, dirawat lagi sama Sa'labah, punya anak lagi. Dalam setahun kambing Sa'labah berubah menjadi banyak. Wow, senang Sa'labah, bisa beli sarung, bisa beli sholat, bisa ke masjid tekun, khusyuk, bisa zikiran sama Nabi, bisa lama wirid sama Nabi. Istrinya di rumah bisa ikut sholat sendiri, kan? Kebeli ini, kebeli itu, dan tambah tahun, tambah hari, kambingnya tambah banyak. Sampai diceritakan satu Madinah itu di pasar itu isinya kambing Sa'labah, penuh kambing semua. Sampai Sa'labah harus ngungsi pindah ke pinggir kota yang jauh, cari lokasi yang luas untuk tempat kambingnya. Saking kambingnya, populasinya cepat. Udah, mulai dia beli tanah jauh. Kalau mau ke masjid lama jauh. Pertama masih ke masjid. Udah mulai sebulan 2 bulan mulai 1 waktu hilang, tinggal 4. Lama-lama 3 waktu, lama-lama. Sampai akhirnya Sa'labah cuma datang kalau Jumatan doang, ngurusin kambing yang jumlahnya nggak banyak. Sampai akhirnya kalau ada orang Jumatan kirim salam ya sama Nabi, saya nggak bisa datang Jumatan. Sa'labah sampai akhirnya ditanya sama Nabi, ini Sa'labah kok, wah Sa'labah sudah jauh ya Rasul, di mana? Di luar kota Madinah. Kenapa? Kambingnya sudah nggak terhitung jumlahnya ya Rasulullah, penuh. Oh, ya sudah, sekarang kalau dia sudah banyak kambingnya, minta uang zakat sama dia. Dia harus bayar zakat atas tiap kambingnya, dihitung tiap 40 kambing zakatnya sekian, hitung berapa kambingnya Sa'labah. Wah, kambingnya ribuan Sa'labah. Itu datang penagih zakat dari Nabi, kata Sa'labah, apa-apaan ini? Suruh bayar zakat Sa'labah. Gak ada, Islam gak ngajarin bayar pajak katanya. Dianggap suruh bayar pajak. Ini kambing saya sendiri, saya ternak sendiri, kok main pajak? Kalau nyumbang nih, saya sumbang aja lah nih. Disumbang. Lapor sama ya Rasulullah, Sa'labah nggak mau ya Rasulullah bayar zakat. Wah, saya sudah bilang kan Sa'labah, ini mesti begini nih, orang nggak kuat sama kedudukan begini nih. Datang lagi, nolak lagi.
Sampai beberapa kali nolak, sampai turun wahyu langsung dari Allah bahwa seringkali di antara kamu berjanji kalau nanti saya dalam keadaan longgar, kaya, saya akan tunaikan semua kewajiban saya, tapi semuanya adalah kebohongan. Ayat langsung turun. Kata Nabi apa? Celaka Sa'labah. Nah, kebetulan di situ waktu ayat itu turun ada kerabatnya Sa'labah di situ hadir. Langsung dia lari kasih tahu Sa'labah, Sa'labah, ayat sudah turun, beritain kamu akan celaka. Sadar Sa'labah, lari keluar ngejar Nabi. Ya Rasulullah minta maaf. Selesai, turun sudah ayat sudah selesai. Nabi tidak diterima lagi zakatnya Sa'labah. Sampai Nabi meninggal tidak diterima zakatnya Sa'labah. Sampai ke Sayyidina Abu Bakar datang, Abu Bakar terima zakat saya. Nabi aja nggak terima, saya nggak berani terima. Sampai Sayyidina Umar nggak berani terima, sampai matinya Sa'labah tidak ada yang berani terima zakatnya. Hingga diriwayatkan Sa'labah mati dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ditampakkan oleh Allah bahwa Sa'labah menjadi orang-orang yang mendapatkan istidraj. Diberi oleh Allah terus tapi justru dijauhkan dari rahmatnya Allah. Malah nggak sholat, malah nggak puasa, sampai akhirnya nggak zakat sekalian, justru menentang apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu contoh. Di zaman Nabi cuma satu itu doang. Di zaman kita ada? Enggak ada. Jadi istijrat itu apa? Pemberian Allah yang di dalamnya ada tersimpan ancaman, tersembunyinya ancaman di dalam sebuah pemberian. Begitu pula cerita tentang Bal'am bin Ba'ura, seorang ulama Bani Israel yang sama diberikan istijrat oleh Allah hingga dia lupa dalam keadaannya. Qarun sama ini, diberi oleh Allah harta, dikasih, malah nggak mau zakat, nggak mau ibadah. Sudah banyak contoh-contoh yang terdahulu, dan semua yang mendapatkan keadaan seperti itu binasa. Maka kita disuruh apa? Kita disuruh takut, hati-hati kalau keadaan kamu seperti itu. Kamu diberi oleh Allah banyak kenikmatan, tapi kamu jauh dari mengerjakan perintahnya Allah, maka ketahuilah kamu sedang berada dalam istidraj. Diriwayatkan seorang laki-laki di zaman Bani Israel berkata munajah kepada Allah, wahai Tuhanku, wahai Allah Subhanahu wa taala, aku telah mendapatkan banyak kenikmatan darimu ya Allah, tapi aku terus melakukan banyak kemaksiatan, namun engkau tidak mendatangkan siksa untukku. Lah ini yang sering pertanyaan ini. Ini yang sering ditanya. Saya ini maksiat jalan terus tapi kok nggak pernah disiksa sama Allah. Nggak pernah tabrakan di jalan, nggak pernah kecopetan, nggak pernah hilang barangnya, nggak pernah luka, nggak pernah sakit. Kenapa? Apa Allah sayang banget sama saya kali ya? Allah sayang banget sama saya kali ya? Ini kesimpulan dari mana begitu? Seringkali orang tanya sama dirinya sendiri, saya ini maksiat jalan terus, sholat nggak pernah, ibadah jarang, rezeki saya lancar, tapi saya nggak pernah disiksa sama Allah. Berarti saya nggak masalah, nggak apa-apa berarti ini. Terusin aja begini lancar berarti kan. Ini ada seorang Bani Israel, dia munajah kepada Allah menanyakan keadaan dirinya. Apa jawabnya Allah? Maka Allah memberikan wahyu kepada Nabi
pada masa itu Allah wahyukan untuk menjumpai laki-laki itu dan mengatakan kepadanya, wahai laki-laki, betapa telah banyak siksa yang kuturunkan kepadamu, kata Allah, namun engkau tidak merasakannya karena bekunya air matamu, kerasnya hatimu, itu adalah siksaan yang kuberikan kepadamu bila kau menyadarinya. Orang kalau sudah maksiat jalan terus, itu nangis susah. Cerita tentang azab, cerita nangis susah untuk nangis. Kenapa? Air matanya dibekukan oleh Allah, hatinya digelapkan oleh Allah, hingga berita apapun, nasihat apapun nggak menyentuh hatinya sama sekali, nggak tersentuh. Timbul takut, timbul khawatir, timbul tangisan, timbul penyesalan, nggak ada. Makanya kamu harus bahagia kalau kamu masih bisa nangis, kamu harus senang. Berarti hati saya nggak dibekukan oleh Allah, air mata saya nggak dibekukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sampai kok kita sudah jadi orang yang susah nangis, ini harus bahaya, harus hati-hati ini. Tapi jangan terus diandalkan. Maksudnya, saya punya murid ada namanya Bang Rosid. Saya ini memang nggak bisa nangis, Beb. Biar kecepet pintu juga saya nggak nangis, gimana, Beb? Oh, emang itu watak dari sononya, memang dari bayi emang nggak bisa nangis, itu memang repot yang begitu. Kalau kata ulama, kita ini disuruh belajar nangis. Kamu disuruh duduk dan mengusahakan diri kamu nangis. Nggak bisa nangis, cubit sekerasnya biar kamu nangis, latihan nangis. Nah, kata ini Bang Rosid, wadah Be, boro-boro saya suruh nangis, Be. Nggak bisa, memang orangnya luar biasa. Saya bilang, oh yang begitu mah asli. Tapi sedih mah sedih, Be. Tapi nangis nggak bisa. Berarti ada sedihnya, nggak apa-apa, masih aman lah, masih penting lah. Yang repot ini sedih udah enggak, nangis enggak. Waduh, berat ini. Jadi salah satu siksaannya Allah apa? Yang kita nggak merasa, kita nggak anggap itu sebagai siksaan. Allah jadikan hati kita nggak seneng sama nasihat. Allah jadikan hati kita nggak seneng sama kata-kata bijaknya ulama. Allah jadikan mata kita nggak gampang sedih. Ini bagian dari azab yang Allah datangkan. Apalagi di antara lainnya lagi, Allah jadikan hati kita tidak bisa khusyuk menghadap Allah. Ini yang bahaya. Ketika sholat, tapi Allahu Akbar, cing. Hati-hati. Saya masih sholat, Bib. Lancar, rezekinya lancar, maksiat jalan terus, sholat jalan terus. Apa namanya itu? Namanya. Ketika keadaan kamu seperti itu, maka lihatlah, bisa nggak kamu khusyuk dalam sholat? Kalau kamu nggak bisa khusyuk dalam sholat, tandanya kamu sedang dalam istidratnya Allah. Kamu sedang mendapatkan siksaan dari Allah. Orang yang suka lihat film-film jorok, film biru, putih, kuning apa itu? Ketika kamu lihat, terus kamu sholat, ketika kamu takbir, muncul gambar itu, maka itu azab buat kamu. Kamu dijauhkan dari Allah, bukan ingat Allah, ingat kemaksiatan kamu di situ. Jadi azab itu enggak selalu bentuknya siksaan. Kamu dijadikan tersiksa sakit, rezekinya seret, nggak bisa. Oh, itu bukan siksaan yang seperti itu. Allah menyiksa hambanya dalam keadaan dia tidak menyadari kalau dia sedang disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah firman, Allah berfirman kepada hambanya, maka
seorang nabi tadi memberitakan kepada laki-laki Bani Israel itu dan memberitakan kepada dia bahwa apapun yang telah diberikan Allah berupa kenikmatan dan belum datangnya siksa itu karena kamu tidak menyadari siksa yang telah didatangkan oleh Allah. Maka keadaan yang seperti itu sengaja dijadikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus dikasih nikmat, dikasih sehat, dikasih kebaikan, dikasih kemuliaan, hajatnya terkabul. Senang gak kira-kira? Dan dijadikan hatinya terus-menerus lalai kepada Allah sampai ajalnya datang secara mendadak, sedangkan dia sedang dalam keadaan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Qalam, sanadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Berkata Allah, dan kami jadikan kepada dia terus-menerus kenikmatan sampai dia tidak merasakan kalau kenikmatan itu telah menyeret dia ke jalannya azab. Kami akan menarik mereka secara berangsur-angsur ke arah kebinasaan dengan cara yang mereka tidak ketahui. Firman Allah ini. Allah akan menarik mereka perlahan-lahan ke arah kebinasaan dengan cara yang mereka tidak ketahui kalau mereka sedang diarahkan oleh Allah ke arah kebinasaan. Apa? Mati mendadak. Emang ada yang mati nggak mendadak? Ada yang matinya sakit dulu. Kalau orang matinya sakit mah enak, bisa taubat dulu. Allah ingatkan berarti kamu ketika mati sakit itu, ya Allah, diambil sehatnya, diambil kesenangannya. Sadar orang yang begitu. Ini enggak mendadak. Sehat, kuat, duit banyak, minum air keselak mati. Wah, ini yang berat. Orang yang mati dalam keadaan mendadak, orang ahli maksiat mati dalam keadaan mendadak itu azab. Tapi orang beriman mati mendadak itu kenikmatan. Nah, bedanya nih. Lagi zikir mati, enak gak? Enak mendadak itu. Gak pakai sakit corona dulu 3 minggu di karantina maka kamu minta matinya mendadak, ya Allah, matinya dadakan aja ya Allah, udah biar jangan repot-repot ya Allah. Lagi sujud mati, lagi tahajud mati, lagi buka kitab mati. Ini yang diharapkan, mati dalam keadaan mendadak bagi orang beriman itu adalah kenikmatan. Tapi mati mendadak bagi orang yang diistijrat ini azab dari Allah, siksaan dari Allah. Kenapa? Dia nggak sempat lagi bertaubat, dia nggak sempat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati ini. Jadi istijrat yang Allah berikan itu terus dikasih agar dia jauh dari Allah, dan sewaktu-waktu azab datang dia sedang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ulama takut kalau dirinya sedang dalam keadaan di istijrat. Takutnya apa? Mati mendadaknya itu, nggak sempet taubatnya, itu yang dikhawatirkan. Jangan sampai kita menganggap kesehatan yang kita terima tanpa ada gangguan apapun dianggap ini kelancaran, kesayangan, ini bentuk kasih sayang Allah pada saya. Oh, kebalik. Justru itu bentuknya kamu dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi harta dunia, diberi kesenangan, dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Milih mana kamu? Enggak diberi kesenangan dunia,
seret rezekinya, badannya sakit, kerjaan kadang keluar ganti lagi, tapi kamu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Milih mana? Ya milih yang rezeki lancar disayang, Bib. Itu bukan milih namanya. Itu bukan milih namanya. Berkata Imam Sahal At-Tustari, beliau mengartikan ayat di atas tadi bahwa Allah akan menarik mereka orang-orang yang diberi istijrot ini secara berangsur-angsur ke arah kebinasaan. Imam Sahal At-Tustari mengomentari ayat itu. Kata dia apa? Kami berikan mereka itu nikmat dan kami jadikan mereka lupa bersyukur. Nikmatnya dikasih, syukurnya diangkat oleh Allah, dijadikan dia lupa bersyukur. Dan ketika mereka semakin menikmati tanpa ingat lagi kepada Allah, maka Allah cabut nyawanya. Na'udzubillahi min dzalik. Coba kata Imam Sahal apa? Memang itu Allah sengaja. Allah jadikan biar dia terus dikasih. Kesalahan pertamanya apa? Enggak syukur. Lupa bersyukur atas sebuah kenikmatan. Dikasih nikmat lagi enggak syukur. Ya kamu nggak akan syukur terus. Dari awal sudah nggak syukur, nanti terus kamu nggak akan syukur. Dianggap dari saya sendiri, bukan dari Allah. Ketika semakin kamu lupa untuk bersyukur, Allah terus kasih kepada kamu, maka akan menjadikan kamu itu jadi bukan bersyukur lagi, lupa sama Allah malah. Menganggap bisa cari sendiri, bisa dapat sendiri, bisa meraih sendiri, bisa berhasil sendiri. Dalam keadaan kamu lupa kepada Allah, dicabutlah nyawa kamu mendadak oleh Allah, maka kamu mati dalam keadaan jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini kejadiannya orang-orang yang mati mendadak dalam keadaan diistidraj. Sehat badannya, rezekinya lancar, tapi dia masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari kebaikan yang Allah berikan. Maka mati mendadak bagi orang yang ahli maksiat itu musibah, dan mati mendadak bagi orang yang beriman itu adalah kenikmatan. Maka wajib bagi kita, bila kita merasa mendapat kenikmatan, bersegeralah tunaikan hak dari kenikmatan tersebut. Kalau kamu kok merasa dapat nikmat dari Allah, jangan tunggu nanti-nanti. Segera tunaikan kewajiban kamu dari nikmat yang Allah berikan itu. Apa kewajiban kita? Yaitu bersyukur kepada Allah dengan lisan kita, dengan hati kita, dan dengan badan kita, sesuai yang sudah kita bahas pada hikmah yang kemarin. Syukur bentuknya lisan mengucapkan alhamdulillah. Syukur bentuknya badan apa? Dipakai nikmatnya untuk ibadah kepada Allah. Syukur pakai hati bagaimana? Hatinya menyadari ini datang dari Allah. Segera tunaikan itu, maka kamu jadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita tidak melaksanakannya, maka takutlah kita akan dilemparkan oleh Allah ke arah istidraj. Kalau kamu sudah lupa bersyukur, maka hati-hati kalau itu kenikmatan itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Bila kita mendapatkan kenikmatan, apa bentuknya? Apa saja, maka laksanakan 3 pekerjaan yang akan membuat kamu keluar dari istidraj.
Kalau kamu kerjakan 3 ini pada setiap kenikmatan yang Allah berikan, maka kamu keluar dari istidraj. Kamu tidak berada dalam istidraj. Yang pertama apa? Ketika datang kenikmatan, segera puji Allah. Alhamdulillah. Segera. Kenikmatan bentuknya apa? Apa saja. Bangun tidur, alhamdulillah. Habis makan, alhamdulillah. Kerjaan kok lancar, alhamdulillah. Kamu habis keluar WC, apa ngomongnya? Alhamdulillah. Lancar perutnya, alhamdulillah. Semua kenikmatan, matanya bisa melek, alhamdulillah. Tangannya bisa bekerja, alhamdulillah. Daya ingat masih bisa ingat yang lain, alhamdulillah. Semua kenikmatan yang kamu ingat itu datang dari Allah, segera ucapkan alhamdulillah. Itu tandanya kamu mensyukuri kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian gunakan nikmat itu untuk melaksanakan perintahnya Allah. Kalau ada orang yang datang ngantar rezeki sama kamu, terima alhamdulillah. Terus nikmat itu gunakan untuk mendatangkan perintahnya Allah apa? Ucapkan terima kasih. Ini terima kasih tandanya apa? Kita melaksanakan perintahnya Allah. Apa itu? Bersyukur kepada manusia. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Artinya dia harus tahu ini didatangkan oleh Allah membawa hadiah untuk saya. Maka saya mendoakannya, semoga engkau mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena mengantarkan sesuatu kepada saya. Ingat Allah yang mendatangkan, orang ini didatangkan oleh Allah, kita mendoakannya. Ini yang kedua, menggunakan pemberian Allah segera untuk alatnya ibadah. Matanya dipakai ngaji, telinganya dipakai dengar pengajian, dipakai dengar ilmu pengetahuan, badannya datang ke majelis taklim, mau mengikuti ilmu pengetahuan, badannya mau ibadah, mau tunduk, mau sujud, mau. Ini bentuk kita menggunakan apa yang diberikan oleh Allah untuk jalannya ibadah. Yang ketiga, kita gembira kepada Sang Pemberi kenikmatan karena telah memilih saya untuk menerima anugerah ini. Nah, gembiranya bukan sama barangnya. Kalau kita kan nggak urusan. Gembiranya sama barangnya. Kalau pas dapatnya kecil, ngedumel, gini doang, kurang lah. Kalau pas banyak, ini baru, masya Allah. Senengnya sama apa? Barangnya. Kebalik, kamu harus senengnya sama Allah yang ngasih. Ya Allah, kok saya dikasih, ya Allah. Jangan lihat barangnya, jangan. Mau sedikit mau banyak, ya Allah, kok saya dikasih lagi. Itu yang sono-sono itu pada butuh nggak dikasih, kok saya dikasih lagi. Senengnya sama pilihannya Allah itu loh. Allah milih saya, Allah yang ngasih saya dengan kehendaknya sendiri. Lah ini kamu senang seperti itu. Senangnya bukan sama barangnya, tapi senangnya sama pemberian Allah, pilihan Allah, gembira Allah memilih dirinya sebagai penerima anugerah dari Allah. Diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, diberikan kesehatan. Ini terima kasih sama Allah yang memilihkan. Nanti kalau pas dipilihkan yang sakit bagaimana? Ya juga terima, karena kamu tahu pilihannya datang dari sono. Dikasihnya sakit kamu ya akan terima, dikasihnya sehat kamu pasti akan terima. Kecuali kamu melihatnya itu datangnya enggak dari sono, lah ini yang bikin rame.
nuduh orang lain, gara-gara lu nih gua begini gagal, gara-gara kamu saya nggak berhasil, gara-gara kamu saya. Ini Allah hilang dari pandangannya yang demikian. Kenikmatan apapun yang kamu terima, kamu anggap datang dari selain Allah. Ini kerusakan. Ketika kamu menyadari Allah memilih kamu untuk menerima sesuatu, itu yang kamu harus bahagia. Walaupun jumlahnya sedikit, jangan dilihat jumlahnya, tapi pilihan Allah itu, anugerah yang Allah berikan itu yang harus kita syukuri. Jadi 3 perkara yang menjadi haknya pemberian Allah. Kalau 3 ini kita laksanakan, kamu dikasih pemberian Allah sebesar apapun, itu bukan istijrad. Kamu jadi orang sekaya Korun, kamu jadi orang sekaya Fir'aun, kamu jadi orang sekaya Nabi Sulaiman, itu bukan istijrad. Apabila 3 ini kamu laksanakan. Memuji Allah ketika datang kebaikan, digunakan untuk taat kepada Allah, dan bahagia, gembira karena Allah memilihnya menerima anugerah ini. Betul-betul sadar ini datang dari Allah. Nggak ada istijrad yang begitu, nggak ada. Kenapa? Karena apa yang diberikan Allah nggak melalaikan sama sekali kamu kepada Allah. Maka diberi sebanyak apapun ya akan kamu gunakan untuk taat kepada Allah. Ini yang kita diwanti-wanti. Apabila kamu pingin kehidupan kamu jauh dari istijrad, maka laksanakan 3 perkara tadi. Kalau kamu tidak pernah melaksanakan 3 perkara tadi, tapi rezeki kamu lancar, hidup kamu nikmat, kamu diberikan kesehatan, dan kamu jauh dari ibadah kepada Allah, maka yakinlah kamu sedang dalam keadaan diistijrad oleh Allah. Dan hati-hatilah. Apa hati-hatinya? Kalau kamu mati mendadak dalam keadaan sedang diistijrad, berarti kamu mati dalam keadaan jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kita diwanti-wanti, jangan sampai kita merasa bahagia karena datangnya banyak kenikmatan, tapi kurangnya nilai ibadah kepada Allah. Kamu harus merasa takut. Kalau kamu nggak ngerti ngaji ini, maka kamu akan tenang-tenang saja. Kamu anggap nggak apa-apa lah, maksiat jalan terus, yang penting rezeki jalan terus, ya. Sehat dapat terus. Hati-hati ini. Pertama apa? Hati kamu akan susah nangis, ya. Kamu nggak akan mudah mau nerima nasihatnya ulama. Kamu nggak akan bisa konsentrasi fokus ibadah, nggak bisa. Asal zikir nggak betah, sholat nggak betah, apa nggak betah, pokoknya nggak betah. Maunya menjauh dari rahmatnya Allah. Ketika kita dalam keadaan seperti itu, yakinlah kita sedang dalam siksaan Allah yang tidak kita sadari. Jangan dianggap siksaan bentuknya pakai palu doang, bukan. Allah menyiksa itu luar biasa. Kamu nggak sadar kalau kamu sedang disiksa oleh Allah. Dianggap siksaan bentuknya yang pahit-pahit. Enggak, ada siksaan bentuknya manis. Siksaan tapi manis. Ini yang menipu kita seringkali gitu loh. Karena anggapan kita nikmat itu pasti bentuk apa? Siksa bentuknya pasti yang pahit. Masa sih manis disiksa? Oh, justru ini yang luar biasa. Kalau siksanya nanti di mana? Neraka, lah, itu nggak ada yang manis, nggak ada. Ya semanis-manisnya paling minum nanah lah. Nanah panas itu seruput gitu buat ngilangin apa? Haus. Itu seminim-minimnya itulah namanya. Atau minum itu cairan timah, kalau diminum sampai buah tubus,
Itu azab akhirat namanya. Di dunia, oh Allah nggak bikin begitu azabnya, yang enteng-enteng, kasih enak, kasih enak. Tapi hatinya dijauhkan dari Allah, dibekukan hatinya dari Allah, hatinya nggak senang sama ulama, hatinya nggak mau nangis, hatinya nggak pernah mau dengar nasihat. Wah ini, yang begini ini mau dia dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan oleh Allah hati yang lembut, hati yang bersih, hati yang mudah menangis, hati yang mau taubat kepada Allah, hati yang mudah menerima petunjuk, hati yang mau menerima hidayah, hati yang mau menerima nasihat, hati yang selalu takut kepada Allah, hati yang selalu minta maaf kepada Allah. Allah jadikan hati kita hati yang bersinar, disinari cahaya tauhid. Allah jadikan hati kita hati yang terang benderang, bisa menyaksikan kebenaran, bisa mengikuti kebenaran, selamat atas petunjuknya Allah, selamat di dunia sampai di akhirat, diberkati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub alaina tauba taghsil kulli hauba wastur lana aurati wa amini rawati wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'ina rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli radha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi idada tansi suhbi walhamdulillahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.